Dengan soal kalimat seperti ini, pertanyaan seperti ini agak beda dengan angka tadi ya. Mungkin bisa diulang sedikit, Pak. Berarti Pak kalau tempat karena kalau dia berlawanan tempatnya dibalik gitu ya Pak? Ya, karena Mungkin yang bisa besarnya diulang, kan Pak, sedikit, Pak. yang mana dari mana? Dari yang paling atas, Pak. Mungkin bisa diulang sedikit. Sambilan saya rekam gitu. Biar bisa diulang-ulang nanti. Bisa diulang. Ya, ini kan cuma kita apa? Dari soal biasanya tadi kan kita soal langsung angka ya, penghimpunan angka. Ya. Sekarang kita coba soal cerita nih. Di sini kita ketahui ada beberapa himpunan. Ada himpunan A, B, C, D, E. Di mana itu kan tadi ya, ada mobil dalam negeri, ada import, kemudian ada sebelum tahun 90 nilai jual kurang dari 100 juta, kemudian milik mahasiswa tertentu. Di sini ada kalimat atau pernyataan di mana mobil mahasiswa di universitas tertentu ya, ini produksi dari dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Satu mobil mahasiswa itu kan ini. Mobil mahasiswa itu diproduksi dalam negeri itu berarti A. Kemudian atau diimpor dari luar negeri, impor dari negeri itu B. Jadi mobil mahasiswa itu E merupakan irisan dari A, buatan dalam negeri kan semua mobil itu kan bukan harus dari buatan dalam negeri saja karena ada banyak. Kayaknya di sini mobil mahasiswa itu bukan irisan saja dari mobil dalam negeri. Mobil itu kan ada yang dari dalam negeri, ada yang dari impor. Makanya mobil mahasiswa adalah irisan dari A, kemudian digabung dengan mobil mahasiswa irisan dari B. Dari B itu mobil impor. Mobil mahasiswa gabungan dari mobil dalam negeri, digabung dengan mahasiswa irisan dari mobil impor. Atau kalau disederhanakan itu seperti ini deh. Mobil mahasiswa itu adalah irisan dari gabungan antara mobil dalam negeri dan mobil impor. Gitu ya. Bisa dipahami untuk yang poin pertama ini? Bisa, Pak. Ya. Mobil mahasiswa itu mobil mahasiswa universitas tertentu merupakan irisan dari gabungan antara mobil buatan dalam negeri digabung dengan mobil import. A itu mobil dalam negeri, B itu mobil import. Itu untuk pernyataan pertama. Kalau yang pernyataan yang kedua, semua mobil produksi dalam negeri A ya, yang dibuat sebelum tahun ini sama ya. Berarti dia sama dengan pernyataan ini, bukan berlawanan. C, A, C, kemudian yang nilainya jualnya kurang dari 100 juta. Tidak berlawanan. Jadi D. Jadi karena semua mobil produksi dalam negeri A merupakan irisan dari semua mobil yang dibuat sebelum tahun 90. Merupakan irisan dari mobil sebelum tahun 90 dan merupakan irisan dari mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Buatan dalam negeri irisan dari mobil yang sebelum tahun 90 dan merupakan irisan dari yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Dan untuk yang kedua tidak terlalu susah karena dia ini searah gitu ya. Jadi irisan aja. Nah, yang poin ketiga ini yang agak berbeda karena dia berlawanan sama pernyataan himpunannya. Semua mobil impor buatan setelah semua mobil impor itu kan B. Setelah tahun, sedangkan di sini sebelum tahun. Berarti ini kebalikannya. Bukan si B irisan ke C, tapi C irisan ke B. Dibalik jadi. Kemudian mempunyai nilai jual lebih karena dia lebih, berarti bukan dari D ke B, tapi
Bukan dari B ke D, tapi dari D ke B. Irisan dari D ke B. Jadi makanya sekarang ini dibalik. Prosesnya dimulai dari tahun 90 ya. Di mobil yang dibuat sebelum tahun 90 itu C, irisan dari mobil yang nilai jualnya lebih dari 100 juta D, dan irisan dari mobil impor. Yang jadi ya Ya. semua mobil Jadi yang itu himpunan yang besarnya itu di C. Ini dibilang kalau yang D dan B ini merupakan irisan-irisannya aja, nilai kecilnya saja. Diagram semua Venn-nya nggak ada, mobil Pak. Gimana? Diagram Venn-nya nggak ada untuk yang kasus Nggak ada ketiga. di. Mungkin bisa dibuat sendiri. Gimana? Untuk kasus yang ketiga ini uh, mungkin dicontohkan dengan angka mungkin lebih gampang ya. Nggak ada saya buatkan diagramnya. Kalau irisan tuh seperti ini ya. Union juga Irisan ya. Berarti di tengah-tengahnya aja. jika A dan B Kalau negasi irisan itu bagaimana gambarnya, Den? Saya contohkan tadi misalnya C tadi apa? Yang setelah 9 himpunannya kan sebelum C, 90. C itu berarti dibuat sebelum tahun 90. Sedangkan di sini setelah tahun 90. Berarti kan untuk mobil impor tuh ada yang sebelum tahun, ada yang setelah tahun ya. Untuk mobil impor itu kan berarti ada yang setelah tahun, ada yang sebelum tahun. Itu ya, Ya, himpunannya. ya. Itu mobil importnya. Kemudian untuk mobil impor tuh ada yang nilai jualnya lebih dari 1 juta, ada yang kurang dari 100 juta. Berarti B misalnya ini B, itu kalau misalnya ada yang C-nya mobil B ini mobil impor setelah tahun. Saya ini C-nya. Maksudnya nilai jual dari kita. Bukan gitu gambar ya. Bukan ya.
Aduh, sudah. Nah, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Lagi coba gambar lu. Ya, kayaknya ini perlu dipertanyakan yang ini. Agak agak membingungkan memang. B irisan ke C, C irisan ke D. Saya di sini bukan C, bukan Semua mobil impor buatan setelah tahun 1990 yang mempunyai nilai lebih jual dari 100 juta. Ya, kalau digambarkan ya seperti ini, irisan-irisan. Kalau misalnya tadi dia sesuai dengan bentuk komponen kan sebelum di itu seharusnya alurnya kan B irisan dari C irisan dari D, karena dia nilainya berbalik, makanya dia dimulai dari si C-nya. Bukan sama, Pak. Misalnya C irisan D dengan D irisan C bukan sama hasilnya. E irisan C irisan D dengan D irisan C kan sama saja hasilnya, Pak. sama ya? Iya, iya sama aja kan. Bolak-balik juga sama ya. Jadi kayaknya bukan begitu, Pak. Kayaknya. Seharusnya gambarnya seperti apa? Izin share screen, Pak. Saya izin share screen ya. Oke, bisa? Bisa kelihatan.
Bisa kelihatan belum? B-nya Mas? Bisa kelihatan ya? Bisa bisa. Kalau B itu kan semua import kan? Semua mobil import B ya? Iya. Iya. Kalau semua mobil import berarti di sini dia di paling luar berarti kan? Berarti begini dia. Jadi C ini apa tadi C tadi? Apa sih tadi C tadi? C itu sebelum tahun. Nah, sebelum tahun C itu 90. sebelum tahun Nah, 10 ya. C sebelum tahun 90. Berarti kan negasinya kan berarti di luar himpunan C berarti kan? Di luar sini dia ini dia yang biru muda Ya, ini. Nah, sedangkan D tadi apa tadi? Di bawah 10 juta. eh, kurang dari 100. Nah, kurang dari 100 juta. Berarti negasinya berarti yang di luar berarti di luar himpunan D ini berarti. Berarti di sini. Berarti kalau irisan dari mobil di atas 100 juta dan setelah tahun 90 berarti yang tengah sini berarti negasi dari kedua ini berarti. Di tengah sini dia ini berarti. Berarti dua-duanya kita Gitu. negasikan, setelah kita negasikan baru kita iriskan dia gitu. Yang kita negasi, irisannya yang kita negasi gitu. Jadi kita negasi dulu, setelah negasi kita ambil irisannya. Berarti ini jawabannya gitu. Dinegasi dulu baru diiris ya. Ya, berarti mungkin B irisan dari ini gitu yang ini berarti. Berarti ya, B irisan sama yang tengah ini berarti. Nih, kalau misalnya B-nya di luar, seharusnya yang di luar itu kan semua mobil, bukan mobil impor. Jadi ya benar negasi cuma tadi. Oh iya ya, karena dia ini kan ngomongnya irisan. Irisan itu tidak ada pengaruh ke eh, pengaruh ke anggota yang lain. Tetap aja anggotanya sendiri yang sama dengan anggota-anggota himpunan lain. Tidak ada pengaruhnya, misalnya yang tidak sama dengan anggota himpunannya sendiri ya tidak pengaruh dia. B-nya seharusnya diiris juga di sini antara C dan D, bukan dia menjadi besarnya, bukan. Yang besarnya itu semestanya. Irisan dari negasinya itu aja dia, B-nya. Berarti Ya, ya. berarti di luar juga berarti dia. Ya, D sama kedudukannya sama dengan C dan D. Gitu deh. Cukup tempatnya aja. Uh, Sebelah sini. sudah saya. Sudah ya, ya lah. Ya, di gabungan gini dia. Ini C. Jadi negasinya itu yang irisannya tuh Dinegasikan semua tuh Bapak. ya, irisannya tuh yang ini. Inilah. Ya, hasil negasi tadi ya. Misalnya ini C, berarti negasinya di luar gitu ya. B ini negasinya berarti di luar. Gitu kan? Ya. Nah, jadi irisan dari B, C, D itu kan yang ini, tengah ini. Kalau digambarkan seperti itu. Notasi negasi itu gimana, Pak? Untuk himpunan. Kalau negasi itu kayak bukannya komplement itu ya. Negasi Iya itu sih. bukan komplement tuh ya. Iya sih bisa sih. Iya Ya? kayaknya komplemen itu kayaknya. Oh, gitu ya. Berat. Ya. Ini berarti tidak berdiri sendiri, C.
Ini D. Negasinya berarti kan di sini D-nya. Ini U ya. Ini semesta. Sekali. Berarti C pangkat C berarti ya. Iya, C komplement C. Di sini misalnya di sini C negasinya ya. C komplemennya di sini. C komplemen di sini D komplemen. Bisa kan tadi ada 3 cara anunya ya. Cara tulisannya bisa dengan negasi seperti ini, atau bisa C pangkat C atau D pangkat C. B-nya di sini. Enggak ada irisan di situ ya. Masih kena juga. Nggak ada kena itu ya. Katanya. Siapa yang mau gembira sekali itu? Ini kan gitu kalau digambarkan ya. Jadi yang beriris itu dia enggak langsung berpotongan gitu. Karena C-nya kan ada di luar, D-nya ada di luar, B-nya juga ada di luar. Kalau yang ini tadi kalau bukan negasi ya. Gimana Pak Eko? Iya, Pak. Yang kotak itu kan himpunan semestanya. Iya. Teman-teman yang lain gimana? Bingung habis, Pak. Bingungnya. Itu sebenarnya itu Bingung, Pak. komplement ya. Nah, Mantap, Pak, mantap. Lumayan membingungkan. kita sebenarnya bahasnya tadi kan komplement. Tapi karena dengan soal di inti yang kita bahas ini ada komplement. Kalau misalnya komplement tadi, misalnya ini himpunan A, begitu ya. Jadi negasinya tuh adanya ya di luar dari himpunan A. Intinya seperti itu. Ini komplemennya, bisa lambangnya ini kan lambangnya bisa ini atau bisa A. Gitu ya. Ya, Pak. Sudah direkam juga nih, Pak. Nanti kan bisa diulang-ulang lagi sama kita nanti. Kita lanjut lagi biar enggak terlalu. Kita lanjut ke hukum himpunan. Ini beberapa hukum himpunan, disebut juga hukum aljabar himpunan ya. Ada beberapa nih, ada sekitar 10 aslinya, tambah 11 itu yang hukum 0 dan 1-nya. Ada hukum identitas, ada hukum nol dan dominasi, ada hukum komplement, hukum idempotent. Kemudian ada hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komunikatif, asosiatif, distributif, hukum De Morgan, sama hukum 0 dan 1 ya. Ini kita cuma lihat ya, bisa kita lihat di sini kan ada himpunan yang disandingkan istilahnya. Dan gimana bisa dipahami ini, caranya ya mungkin dibuktikan. Ini sudah saya masukkan di Classroom ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, misalnya seperti ini. Gimana pembuktiannya? Hukum identitas. A adalah gabungan
Gabungan himpunan A dengan himpunan kosong merupakan A. Bisa dipahami ini? Ini sama dengan kalau himpunan A itu kan isi anggotanya itu adalah himpunan A itu sendiri dan himpunan kosong gitu ya. Iya, Pak. Kemudian himpunan A merupakan irisan dari himpunan semesta. Ini terbukti benar kan? Itu maksudnya hukum identitas. Jadi dalam himpunan itu ada sekitar 11 hukum aljabar himpunannya. Dan itu bisa dibuktikan. Nah, seperti ini, hukum involusi juga nih. Udah kelihatan ya? Ini sebenarnya seperti ini. Kelihatan, Pak. Negasi-negasi apa? Negasi dari negasi A itu merupakan A. Itu hukum yang ini. Jadi kalau misalnya dinegasikan kembali itu menjadi himpunannya sendiri kembali. Jadi kalau dibilang kan kayak seperti itu. Misalnya ada himpunan negasi A atau komplemen A ya. Kalau dinegasikan kembali itu menjadi himpunan itu sendiri lagi. Jadi negasinya ini hilang. Negasi positif. Kurang jelas ya. Yang 11 juga nih, hukum 0 dan 1. Negasi dari himpunan kosong itu adalah Universal. ini himpunan semesta ya. Negasi dari himpunan kosong itu dipahami aja sebenarnya. Bisa dipahami kan? Kalau dari kebalikan dari himpunan kosong itu kan pasti himpunan semestanya sendiri. Begitu pula kalau misalnya negasi dari himpunan semesta itu adalah himpunan kosong karena tidak ada isinya. Untuk hukum ini coba dijelaskan atau dibuktikan itu sudah saya jadi ada di classroomnya ya. Jadi tugas 1A dia, tugas pertama. Bisa dengan dijelaskan secara bahasa sendiri atau dibuktikan juga, buktikannya ya dengan cara sendiri juga. Untuk PDF materinya nih Pak, di Google Classroom Ya ada? itu belum saya upload tadi. Nanti saya uploadkan ya. Oke, itu untuk hukumnya ya. Hukumnya sudah ada sekitar 11 ini, nanti dicoba dipelajari aja, dipahami. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ada istilah prinsip inklusi dan eksklusi di himpunan ya. Misalnya contohnya di sini ada 2 himpunan. Yang pertama ada himpunan A dan ada himpunan B. Maka himpunan A digabung dengan himpunan B, union B, dan A irisan B juga berhingga. Kedua himpunan. Jadi jumlah dari himpunan gabungan antara A dan B itu sama dengan
jumlahnya sendiri, himpunan A ditambah dengan himpunan B, dikurangi atau selisih dari irisan dari himpunan A dan himpunan B. Banyaknya elemen hasil penggabungan dua himpunan A dan B sama dengan banyaknya elemen himpunan A ditambah dengan banyaknya elemen himpunan B dikurangi dengan banyak elemen hasil irisan A dan B. Itu kalau untuk dua himpunan ya. Prinsip inklusi dan eksklusi itu maksudnya. Jadi jumlah dari gabungan antara himpunan A dan himpunan B itu adalah jumlah dari himpunan A, banyaknya elemen A atau banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B dikurangi dengan banyaknya elemen hasil irisan dari A dan B. Kalau yang untuk tiga himpunan seperti ini. Jumlah gabungan dari himpunan A, B, dan C itu sama dengan jumlah dari anggota himpunan atau elemen A ditambah dengan jumlah elemen dari himpunan B ditambah dengan elemen C dikurangi dengan irisan dari A ke B dikurangi dengan irisan A ke C dikurangi dari B ke C ditambah dengan irisan A ke B ke C. Sebenarnya ini kan untuk mendapatkan ini nih sama aja dengan hasil yang ini. Kita coba ini di yang dua himpunan aja. Di soal yang tadi. Misalnya di sini A-nya. Satu, tiga, jelek sekali. 5 ya. Masih kemudian B. B-nya harus ada yang sama ya. Tambah lagi data. 7. 2, 5, 7. Kalau misalnya gabungan berarti kan di sini kalau gabungannya berarti A, B, satu, 2, 3, 5, 7. Masih bantu nggak? Bantu adoptif, Jumlahnya ada 5. bantuan Jumlah satunya, jumlah A-nya ada 4. Ditambah dengan B-nya ada 3. 7. Dikurangi A irisannya 5 dan 7. yang sama berapa? 5 dan 7 ya? Ya. 4 tambah 3, 7. Kurang 2, 5. Ini jumlahnya berapa? 5. 5. Sama ya? Sama. Nah, itu maksudnya. Jadi gabungan dari A dan B, jumlah gabungan dari A dan B itu sama dengan jumlah dari A ditambah dengan jumlah dari B dikurangi dari irisan dari jumlah irisan dari A ke B.
yang 2 di himpunan. Kalau yang 3 himpunan, yang seperti yang tadi. Ini ya. Kita ke soal ya, latihan soal. Ini ada contoh soal berapa banyak bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 kali 5. Gimana cara ini? Cara yang habis dibagi 3, cara yang habis dibagi 5, terus diunionkan. Diunionkan ya. Diunion, dihitung jumlahnya. Kira-kira hasilnya berapa? Oke, jadi penyelesaiannya sini ya. Ini sudah jam. Nah, pertama diketahui tadi pertama A itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Kemudian B himpunan bilangan bulat yang habis dibagi dengan 5. A irisan ke B itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 5. Nah, itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh kelipatan persen kecil ya. Dari 3 di 5 itu 15. Jadi yang habis dibagi 15. Yang dicari itu gabungan antara A dan B. Union dari A dan B. Jadi himpunannya berarti 100 bagi 3 itu ada 33. 100 bagi 5 itu ada 20. Ini sebenarnya koma ya, cuma nggak pakai koma di sini. Kemudian irisan dari A ke B itu 10 bagi 15. Jadi gabungannya itu ada 33 plus 33 dari A ini ya. Tambah 20 dikurangi irisannya 6. Jadi unionnya itu 47. Ini sama kayak rumus yang ini tadi ya. Ini. Jadi tadi yang pertama kita cari dulu jumlah jumlah dari kardinal dari A dan jumlah dari anggota dari B, kemudian irisannya, baru kita bisa dapatkan unionnya, kegabungan. Itu dari mana? 15 itu persekutuan kecilnya 3 kali 5. KPK. KPK-nya. Ini bilangan berapa yang habis dibagi dengan 3 yang paling kecil dan habis dibagi sama dengan 5. Yang paling gampang ya tinggal 3 kali 5 aja jadi dapat 15. Nah, kalau misalnya 3 kali 3 9. 9 kan udah habis dibagi dengan 5 ya. Beli ke SD lagi belajar KPK FPB. Jadi kalau untuk mendapatkan irisan itu ya gampangannya dengan KPK itu.
Ya, untuk yang soal pertama bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, tinggal kita Masih ikutin aja. masih normal. Masih normal sih kamu. Nah, sekarang kita coba soal yang kedua. Ini ada soalnya hasil survei terhadap 60 orang baca Kompas. Ya, data 25 orang baca Kompas, 26 orang baca Merdeka, 26 orang baca Bola, 9 orang baca Kompas dan Bola, 11 orang Kompas dan Merdeka, 8 orang Merdeka dan Bola, 8 orang tidak membaca ketiganya. Yang ditanya itu gambarkan diagram Venn untuk masalah ini. Kemudian banyak orang yang baca ketiganya. Berapa orang yang baca? Hanya 1 orang. Jadi, misalnya kita Kompas ini himpunan A misalnya. Kemudian Merdeka ini himpunan B. Kemudian Bola ini himpunan C. Jumlah himpunan A-nya berarti 25 gitu ya. Jumlah himpunan B-nya berarti 26. Jumlah himpunan C-nya 26. 26. Kompas dan Bola berarti Kompas dan Bola Kompas A dan Bola. C. AC ya. A irisan C itu 9. Irisannya. Ya, irisannya. A irisan C itu 9. Kemudian A irisan B itu 11. 11. B irisan Mereka C. tuh bukan B. B irisan C-nya 8. 8 nih di himpunan semesta karena dia ada. Yang ditanya itu Banyaknya orang yang membaca ketiga. banyak orang yang membaca ketiganya. Kita masuk penyelesaiannya aja ya. Yang ditanya itu A irisan B irisan C. Yang ditanya itu yang tiganya. Sembilan. Gimana cara carinya? Dijumlahkan semua dulu. Dikurangi yang tidak membaca ketiganya. Baru dikurangi 60. Karena surveinya 60. Ya betul. Nah, itu tadi ya. Cara gampangnya seperti ini. Ini gambarnya. Ini gambar diagram Venn-nya. A, B, C. Tadi himpunan semestanya 60 ya. Di sini 60. Ini S-nya kayak chatting. S. S-nya 60, A-nya 25. A-nya 25 ya. Berarti ini A. 11 tambah 9 20 tambah 5 25. Pas ya, 25. Kemudian B-nya 26. B. Di sini kan sudah ada 11 karena tadi sudah punyanya A. Jadi ini nggak boleh diganggu. 7 tambah 8 berapa S? 26 kurang 11 berapa? 26 kurang 11 apa tuh? 15 ya? 15. 15. Makan 15
Tadi yang irisannya AB kita. AB itu 11 di sini ya. Kemudian AC-nya 9. Ini. BC-nya 8. Ini kan sudah ada nilainya semua nih. Yang kita perlu tahu itu kan yang di sini, di sini, di sini. Jadi tadi 11 tambah 9, 20, berarti di sini 5. Jadi berarti 8 tambah 11, 19. 19, 26, 19, 7. Begitu juga di sini 8 tambah 9, 17. 9 kurang 3, 7, 8 tambah 8 kurang 3, 8 kurang 3. Ini 26 kurang 17, 9. Yang dicari irisan yang tengah-tengah sini nih. Dicari yang ini. Jurusan A ke B 11 kurang 3, 9. A ke B, 11 kurang 3. Ya, A ke B. Itu kan irisannya, Pak. Gimana? Itu kayak X-nya kan udah ada kan, Pak. Nah, itu 3. Terus kalau A ke B itu jadi kayak 11 kurang 3. 11 kurang 3. Bukan, begitu maksudnya. Ini kan tadi total semuanya kan 60. Iya. Yang didapat kan dicarinya X. Jadi semuanya ditambah. Misalnya 5 tambah X, 9 min X, X, 11 min X. Kalau yang irisan tuh dikurangi. Kalau ini kan ditambah. Kita lihat di sini 5 plus X tambah dengan 11 plus X. Ini untuk A nih, Mas A nih. 5. Ini sudah ke B. 7, 9. 7. Ini seharusnya di sini A-nya. X, 8X, 9X, 9 tambah X, dan 8 itu semestanya di luar. Oh, jadi dia dijumlah. Ya, yang jumlah tambahkan semua aja dulu. Dapat. 21 tambah X. 21. Ini 21 tambah X. 24. Ya? 24. Kita belum tahu X-nya ceritanya nih. X-nya ada 3 kan? X-nya yang mau dicari ini. Kita belum tahu ceritanya nih X-nya. Ini yang mau dicari kan nih X-nya nih. Kalau misalnya ini nih kan 5X. 5X itu kan berarti kan karena 5 ditambah X-nya ini kan masih anggotanya A. Kalau ini kan irisan, makanya dikurangi. Ya. Irisan dari A ke B. Ini juga irisan dari A ke C. Ini juga irisan dari B ke C. Irisan, pokoknya kalau dia irisan, berarti dia dikurangi. Kalau dia anggotanya sendiri, berarti dia ditambah. 11 tambah 9, 20 tambah 28. 28 dikurang X. Lima tambah X tadi dapat dari mana, Pak? Ya? 5 tambah X tadi dapat dari mana? 2. 5 tambah X. 5 tambah X itu. 5 tambah X. Nah, Ini kan anggotanya A. X-nya ini kan belum diketahui. ya. Karena ini di sini nih pasti juga anggotanya A kan? Makanya ditambahkan. Di sini juga nih pasti anggotanya B. Makanya ditambahkan. Ya. Kenapa yang ini dikurang? Ini kan karena ada irisan antara A dan B.
Karena kan ini yang diketahukan irisannya 11, tapi antara 11 ini ada anggotanya A, ada anggotanya B juga gitu. Gitu kan? Gitu juga yang ini. Di 9 ini irisan antara A dan C. Sedangkan di 9 ini ada anggotanya A, ada anggotanya C juga. Kalau misal yang ini kenapa ditambah? Karena di X ini pasti ada bagian dari si X ini di anggotanya C. X ini merupakan anggota C juga. Berarti sisanya berapa nih? 6 min X ya? 7 ya? Ini dijumlahkan semua berarti ya. 12, 11 tambah 9, 20, 22. 22. Ini 17, 22 tambah 17, 41. Tambahkan semua ini. 21 tambah ini berarti berapa tuh? Salah kayaknya hasilnya, Pak. 49. Kenapa bisa salah? Tambah 8. Karena kalau kita masukin X sama dengan 3 ke himpunan itu dia nggak cocok, Pak, hasilnya, Pak. Ke diagram Venn-nya, misal X-nya dimasukin, anggaplah X-nya sama dengan 3. Kita masukin ke diagram Venn-nya tuh Iya. salah di hasilnya. Kita masukkan 3 di dalam situ ya. Ya. Atau coba kita hitung aja dulu. Tuh, masukkan kita dapat Ya. misalnya kita sudah dapat 3 ya. Berarti A-nya. A-nya tadi kan sekitar 25. 5 tambah 3 berarti 8. 11 kurang 3 berapa tuh? 11 kurang 3, 9. Berapa? 9 ya? 9. Ya. 9 kurang 3, 6. 6. Tambah 3. Di sini ada 3 ya? 17 tambah sama ya? 26 hasilnya. 26 ya? Iya, salah nih. Coba yang satunya. 7 ini 10. Ini bukan 9, ini 8 ini.
Ya, di sini 8 di sini. Ya kan? 25. Ya. Benar nih. Oh ya. Di sini 3 kan? Di sini 8 kurang 3, 5. 8, 8, 16, 26. Di sini 26 sudah. Sini berarti 5 kurang 8, 9 kurang 3, 6. 16, tambah 6, 22, 25. Ya, 25 ini. Tinggal yang ini. 9 tambah 3, 11. 11, 22, 11, ya. 25. C-nya salah enggak? Iya. 39. Ini yang salah nih ya di sini. Ini 12. 9 tambah 3, 12.
Penaltinya juga sudah selesai ya. Itu untuk penyelesaiannya seperti tadi ya. Kalau misalnya menemukan soal seperti yang tadi ditanya diagram Venn, kemudian berapa jumlah orang yang membaca ketiganya ya. Dan yang ketiganya itu ditanya berapa banyak yang membaca hanya masing-masing satu koran. Tiga-tiganya itu kita jumlahkan aja. Ini sebelum saya akhiri, saya panggil namanya ya. Seperti biasa saya absen dulu. Adik Kurnia ada? Hadir, Pak. Masih ada Pak Ade? Hadir, hadir. Ini Pak. Mirip kamu kan Pak? Amir? Amir? Mana orangnya? Yang simbol plus dalam lingkaran tadi apa namanya, Pak? Gimana Pak Ibu? Yang simbol plus dalam lingkaran tadi itu apa namanya? Beda setangkup. Apa? Beda setangkup. Beda setangkup. Ngeri Munanda. Dia Pak. Risa Dika Hardia. Hadir, Pak. Ini Ibu Fitri. Enggak ada. Wajah Jakaria. Hadir Pak. Bu Meci. Nur Arabi. Nggak ada, Pak. Hadir Pak. Musnani tadi. Sini tadi. Wasit. Hadir. Bu Mas A. Nggak ada, Pak. Ada yang pelihara burung.
Kicau terus. Amir, Amir, Amir. Oke. Menurun ke Pak. Tapi jangan dikirim lagi di grup. Saya teman-temannya ambil lagi Pak. Pak buat tugasnya kirim tangan apa di? Itu aja pakai. Oh, iya. Pertemuan sebelum siap ketemu ya. Sedang saya. Nunggu PDF-nya aja, Pak. Ya nanti saya di classroom aja, nanti saya di grup. Iya, Pak. Siap, Pak. Dan rata-rata semua sudah ada di classroom. Oke, untuk saya cukupkan. Jadi, kalau ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.